Perkenalkan, saya Muhammad Suryanto, Direktur di Pelaksanaan Evaluasi dan Pengendalian Aliran Sungai. Kita akan memasuki masa-masa yang hebat. Karena kita akan mengikuti pelatihan secara virtual dengan memanfaatkan learning management system dan hidup dan kehutanan. Kita mengetahui semua bahwa negara kita ini Indonesia ini termasuk negara dengan curah hujan yang cukup tinggi. Memang menjadi pertanyaan sekarang adalah, dan menjadi masalah juga yang mengungkap ke semua pihak yang banyak mengalami adalah kita mulai memasuki kondisi-kondisi di mana banyak wilayah kita itu mengalami kekeringan. Ini aneh. Kenapa? Karena dengan curah hujan ini kalau kita mengalami kekeringan itu, nah, salah satu cara yang bisa dipakai untuk menilai kenapa ini terjadi adalah pendekatan hubungan neraca air atau balance. Kalau kita mengetahui bahwa hujan yang satu itu kan sebagian juga ada yang menguap, sebagian ada yang mengalir di permukaan, dan sebagian ada yang meresap di dalam tanah. Kalau terjadi ketidakseimbangan itu semua, artinya tercipta kondisi air berlebih pada musim hujan, banjir, longsor. Juga menyebabkan air kurang pada saat musim kemarau. Nah, kita juga harus belajar dari negara-negara lain yang curahnya berbeda. Mereka cenderung tidak mengalami masa-masa kekeringan dalam konteks ketersediaan air. Sementara justru kita mulai menghadapi situasi seperti itu. Untuk itulah sebetulnya banyak sekali data dan informasi yang bisa kita gali dan kita analisis agar kita bisa memformulasikan strategi penanganan bencana kekeringan tadi. Misalnya kita bisa menafsirkan data dan peta yang ada. Jadi seperti data BMKG, data peta-peta lahan kita, peta-peta muka bumi, peta-peta sistem lahan kita, peta-peta geomorfologi, itu ada semua dan bisa kita tafsirkan sehingga kita bisa mengetahui daerah mana yang kemungkinan mengalami bencana kekeringan dan daerah mana yang tidak. Daerah yang mengalami kekeringan tadi juga harus kita identifikasi perlakuan apa yang cocok di tempat itu. Untuk itulah sebetulnya pelatihan seperti ini perlu dilaksanakan dan mungkin juga bisa direplikasi di tempat-tempat lain atau di momen-momen yang lain seperti itu. Kembali ke tadi saya sampaikan kekeringan yang terjadi. Jadi kita punya peta namanya water scarcity index, indeks kelangkaan air. Dari peta itu kita bisa mengetahui bahwa hampir semua wilayah Jawa itu masuk kategori kritis, sangat kritis, dan sangat kritis, ekstrem kritis seperti itu. Kemudian Nusa Tenggara itu seperti bisa kritis, Bali, Nusa Tenggara, mulai kemudian Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Aceh, Riau, Sumatera Barat itu juga mengalami hal yang sama. Kalau kita menelusuri sejarah masa lalu, sebenarnya ini kan tidak perlu terjadi. Karena apa? Karena daerah ini tidak pernah mengalami kekeringan. Tapi ini mulai kita hadapi. Seperti gambaran yang saya sampaikan bahwa daerah-daerah yang mengalami kekeringan ekstrim tadi itu seperti di Jawa Barat, Jakarta, kemudian di Jawa Tengah sebagian pusat Jawa Timur, itu tingkat kebutuhan air per kapitanya itu di bawah 1.000 ml per kapita per tahun. Dan ini masuk ke kritis. Sementara yang ini sangat kritis, yang kritis adalah yang 1.000 sampai 2.000 ml per kapita per tahun. Nah, kita juga harus mulai waspada dengan situasi ini, karena kita semua tahu air adalah dasar, yang menjadi dasar dari kita melakukan analisis neraca air tadi. Kembali ke faktor yang lain yang mempengaruhi kekeringan. Di samping aspek hujan, ada aspek kalau dari hujan kita nggak mengalami kekeringan, hujan itu besar sekali. Kekeringan terjadi kenapa? Karena air itu tidak tertahan di ekosistem terestrial, di daratan kita. Nah, daratan kita itu kondisinya aman satu variasi, misalnya antara Jawa Tengah dan DIY. DIY pun misalnya Jogja,
itu yang namanya Gunung Kidul dengan Merapi itu tidak akan kali perang. Kemudian juga kita melihat antara Bali yang di Karangasem, kemudian Bali yang di Tabanan itu beda juga kondisinya. Nah, ini menggambarkan bahwa ada karakteristik lahan yang spesifik yang mempengaruhi kemampuan dalam menyimpan air tadi. Ada sistem vulkan, ada sistem karst namanya. Nah, itu sudah beda. Daerah karst itu kayak Anting Gunung Sarau, Taman Nasional di sana. Kemudian sebagian di Kalimantan Timur, kemudian dari Wonosari Gunung Kidul sampai ke Pacitan sana, Wonogiri Pacitan itu, dan Jawa Timur sebelah selatan itu terdiri banyak rangkaian gunungan dan perbukitan karst. Nah, di situ air banyak, tapi air itu langsung masuk ke sistem sungai bawah tanah yang dalam sekali, yang susah diakses. Nah, ini harus menjadi perhatian kita semua dalam tata kelola lahan dan pemanfaatan air. Saya kembali tadi sampaikan di depan bahwa kita itu punya data dan peta yang cukup banyak dan handal yang bisa kita pakai sebagai sumber analisis. Jadi kalau kita memperhatikan peta dasarian namanya, 10 harian hujan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Indonesia ini, itu setiap 10 hari itu mengeluarkan prediksi-prediksi musim. Sekarang kita pada bulan Agustus ini sebetulnya kalau melihat peta dasarian, kita mulai memasuki puncak musim kemarau. Nah, kalau kita menurut ke belakang, sebetulnya dimulai kapan sih tren masuk musim kemarau tadi? Juli itu sudah ada. Jadi di situ ada klasifikasi 0 sampai 10 mm hujannya selama 10 hari. 10 sampai 20 mm, 20 sampai 50, 50 sampai 75. 75 sampai 100, 100 sampai 150, dan seterusnya. Itu dia dikategorikan yang rendah, menengah, tinggi, dan sangat tinggi. Ternyata pada bulan Juni, 10 hari yang kedua bulan Juni, jadi yang tanggal 10 sampai 20 Juni yang lalu, itu sebagian besar wilayah itu sudah mulai musim kemarau. Sudah mulai kering, sebabnya tinggal 10 sampai 10, 0 sampai 10 mm, dan 10 sampai 20 mm itu. Nah, ini harus menjadi warning untuk kita semua agar kita antisipasi, misalnya mulai menyiapkan embung, menyiapkan tampung-tampung air dan sebagainya. Ini juga bisa kita evaluasi dalam konteks penentuan istilah kami base management practices, praktek-praktek pengelolaan terbaik, yaitu dalam konteks tata kelola lahan. Ini adalah domain dari KLHK. Karena seringkali disampaikan bahwa KLHK adalah stakeholder utama dalam tata kelola bentang alam. Nah, inilah yang menjadi perhatian kita semua. Jadi kita juga perlu melihat di samping aspek hujan tadi bagaimana kondisi bentang alam, kemudian bagaimana tata guna lahan. Kita mengetahui daerah-daerah yang sebetulnya itu daerah-daerah yang datar, daerah-daerah yang berbukit, kemudian daerah-daerah yang cekung. Biasanya daerah-daerah yang datar dan cekung itu relatif ada cadangan air, ya. Karena yang dari atas, yang dari miring ada bagian lutut masuk ke sana semua. Namun itu juga tidak serta-merta seperti itu, jadi sesuai tergantung karakteristik geologinya, sifat tanahnya, dan sebagainya. Nah, inilah yang menjadi dasar kita dalam tata kelola dan tata guna lahan tadi. Jadi hutan-hutan kita di bagian hulu yang dia betul-betul menjaga, meregulasi, mengatur tata air agar yang di bagian hilir tidak kebanjiran pada musim hujan, selalu ada supply pada musim kemarau, itu betul-betul dijaga. Nah, inilah fungsinya kita mengkombinasikan analisa neraca air dengan analisa peta alam. Jadi kalau kita ngomong water balance, kita tidak bisa melihat aspek berapa hujan, berapa aliran, dan berapa yang menguap. Tidak bisa begitu. Faktor yang mengalirkan juga kita hitung, kemudian faktor yang mempengaruhi penguapan juga kita hitung. Nah, inilah yang menjadi dasar kita sekarang mengadakan pelatihan-pelatihan seperti ini. Walaupun mungkin pelaksanaannya secara virtual, tapi saya pikir dengan adanya data dan data yang sudah tersedia cukup banyak, kita bisa menulis yang lebih baik, kita bisa interaktif, communication begitu, kemudian interaktif melalui virtual seperti ini, identifikasi daerah mana yang mengalami kekeringan, mungkin tata gunanya seperti apa sebaiknya,
baik on-site, yaitu maupun yang di bagian dunia. Kemudian juga kita juga sebetulnya itu bisa memberi rekomendasi dalam konteks upaya-upaya mitigasi yang dilakukan oleh sektor lain. Walaupun kita tidak mempengaruhi, tapi kita bisa memberi rekomendasi. Kembali saya sampaikan, karena kita adalah stakeholder utama tata kelola bidang alam. Gitu. Jadi seperti misalnya kita akan membuat waduk atau bendungan itu harus menjadi opsi terakhir dalam tanda dan konteks penanggulangan banjir dan pencegahan kekeringan. Istilah saya adalah bagaimana bendungan itu atau waduk itu menjadi salah satu instrumen penting sekali sampai opsi terakhir dalam pengelolaan sumber daya air. Kenapa? Karena bendungan itu akan berbalik karena dia mengenali kata-kata. Nah, padahal sebetulnya kita bisa menskenariokan dari best land use practices, penggunaan lahan terbaik. Kenapa? Ini melibatkan semua pihak. Jadi kalau kita menyampaikan mengenai tata kelola bidang alam tidak monopoli pemerintah, monopoli semua, atau melibatkan semua pihak. Masyarakat di sana. Ekspresinya adalah berupa tata ruang. Nah, tata ruang ini memang pertama dia mengekspresikan pembangunan wilayah berbagai percepatan pembangunan ekonomi ini bisa dipahami. Tapi kita pikir kita bisa memberi rekomendasi atau memberi warna sentuhan-sentuhan apa yang perlu dikenakan di tata ruang tadi agar pembangunan ekonomi tetap jalan. Tapi konservasi air tadi tetap berlangsung juga. Dalam konteks misalnya tadi bagaimana kita mengelola hutan, menata hutan, kemudian daerah-daerah yang misalnya sudah jadi permukiman, bagaimana ada sumur resapan, kemudian ada sistem terasering di daerah yang miring. Itu adalah upaya-upaya untuk meningkatkan retensi air di ekosistem terestrial, baik alami maupun buatan seperti itu, sehingga terjamin suplai air pada musim kemarau. Jadi kalau ada cadangan air di groundwater storage, tabungan air tanah, kemudian di subsurface flow aliran permukaan, itu akan keluar terus pada musim kemarau, sehingga sungai kita tidak kering. Jadi inilah dasar-dasar dari analisa water balance yang dikaitkan dengan analisa bidang alam. Itulah materi yang bisa saya sampaikan, dan saya kira kita semua bisa memahami dengan kemanfaatan dari materi ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua di dalam rangka mitigasi bencana yang dihadapi di negara ini. Selamat mengikuti pelatihan. Salam.